5 ide side hustle yang bisa menghasilkan lebih dari pekerjaan utama kalian. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Rio Fernando. Dan hari ini gue pengen memberikan 5 ide side hustle yang bisa menghasilkan lebih dari pekerjaan utama kalian. Jadi dari video kemarin yang gue posting mengenai gimana caranya bisa meningkatkan kekayaan kalian secara signifikan dalam waktu yang cepat, di situ gue ngebahas poin pertama, kita harus naikin pemasukan kita. Nah dari video itu banyak banget yang nanya, kok kira-kira ada nggak sih ide side hustle yang minim modal, gampang, dan instan untuk dijalanin? Ada banget ya, makanya ini gue bikin 5 ide supaya kalian bisa langsung praktekin aja ya. Yang pertama adalah dropshipping. Ya, dropshipping itu kalau yang belum familiar dengan ide ini adalah intinya itu kalian ngebantu jualin barang orang lain ya. Jadi misalkan ada penjual A ya, kita sebagai orang perantara ya, misalkan kita bilang nih ke si penjual A, boleh nggak kita bantu jualin barang dia ke orang-orang lain, misalkan kita promosiin di marketplace atau di sosial media gitu ya. Jadi barangnya dari dia, kita hanya ngebantu jualin ke orang-orang lain gitu. Misalkan ada yang beli, baru kita beli ke dia, nih kita mau beli segini ya, kirim ke sini ya. Itu adalah dropshipping ya. Kalian bisa ngelakuin ini dengan cara lihatlah pelaku usaha atau UMKM di sekitar kalian. Ini gampang banget caranya, simple banget. Misalnya kalian tinggal di daerah mana atau kalian kerja di daerah mana. Gue yakin banyak banget UMKM yang bisa kalian lihat di sekeliling kalian yang menurut kalian bisa kalian jual kembali produknya. Kalian tinggal datengin mereka terus kalian tanyain, boleh nggak kira-kira kalau misalkan kalian bantu ngejualin produk mereka, nanti baru kalian dapat keuntungan dari penjualan tersebut. Nah ini gampang banget, mudah banget, dan yang paling penting adalah minim modal karena kalian gak harus ngestok produk dulu ya. Mereka yang ngestok produk, kalian cuma ngebantu jualin aja. Yang kedua adalah affiliate marketing. Ini mirip sama dropshipping, tapi intinya dropshipping adalah menjual secara langsung. Kalau affiliate marketing itu hanya membantu mempromosikan produk orang lain. Biasanya affiliate marketing ini agak sedikit lebih susah karena kita nggak bisa sembarangan ngejual produk orang lain. Memang harus brand-brand tertentu yang membuka kesempatan untuk afiliasi. Misalkan ya, kalau misalkan kalian sering nonton video-video, ada yang bilang, oh kalian daftar ini, nanti pakai kode ini kalian akan dapat cashback ya. Nah itu adalah salah satu contoh afiliasi ya, atau affiliate marketing. Ketika kalian mendaftar menggunakan kode mereka, nanti mereka akan mendapatkan komisi dari pendaftaran kalian. Ini juga udah gampang banget dipraktekin ya. Sekarang itu paling ngetren itu adalah dilakukan di live shopping TikTok. Jadi kalian bisa daftar jadi afiliator di TikTok, lalu kalian bisa langsung live ya, menjual produk-produk dari brand-brand yang udah difilter sama TikTok untuk bisa dijual secara affiliate marketing. Sekali lagi ini adalah cara yang gampang, minim modal, tinggal kalian lakukan secara konsisten aja. Yang penting kalian konsisten nge-live terus setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, dan yang penting kalian menjual produknya secara menarik. Ide yang ketiga adalah small business social media agency. Kenapa gue sebut small business? Karena kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar itu biasanya memakai jasa orang-orang yang memang udah profesional banget atau udah punya track record yang bener-bener oke banget di bidang social media agency itu. Tapi kalau untuk small business atau UMKM yang ada di sekitar kalian, sekali lagi, biasanya mereka enggan untuk mengeluarkan budget yang besar untuk meng-hire social media agency untuk melakukan advertising di social media mereka. Dan untuk menjadi social media agency menurut gue itu udah gampang banget, banyak banget bisa dipelajarin. Google sekarang udah menyediakan course gratis untuk kalian pelajari supaya kalian bisa menjadi advertiser profesional. Terus bisa kalian pelajari juga di buku, di YouTube, course-course yang murah, dan banyak platform lainnya lagi. Apalagi ditambah dengan software-software yang sekarang tuh udah mudah banget dipakai ya. Kalau misalkan dulu mau ngedesain mungkin orang agak ribet, harus pakai Photoshop dan lain sebagainya. Sekarang udah ada Canva yang kayaknya nenek-nenek juga bisa pakai gitu loh. Terus untuk edit video juga sekarang orang udah tinggal syuting pakai HP, edit di HP pakai TikTok atau CapCut, habis itu udah selesai. Jadi menurut gue untuk menjadi social media agency sekarang tuh udah mudah banget dan gampang banget. Ide yang keempat adalah sebagai content creator. Ide ini bisa dipakai kalau kalian mempunyai bakat atau minat khusus di bidang tertentu aja ya guys. Kalau misalkan kalian memang hebat dalam suatu bidang, misalkan musik atau misalkan coding atau misalkan olahraga, ya kalian bisa menggunakan minat atau bakat kalian itu untuk membuat video tutorial, kayak video edukasi, video informatif, atau video entertainment yang nantinya ketika kalian sudah mendapatkan traffic yang banyak bisa diuangkan. Ya gimana caranya menguangkan sebagai content creator itu? Ada banyak ya caranya, bisa dari brand sponsorship, bisa dari endorsement, bisa dari AdSense, dan lain-lain. Intinya untuk menjadi content creator itu kalian harus bisa menjaring manusia-manusia ya supaya mendapatkan perhatian mereka, lalu perhatian mereka itu kalian jadikan uang. Terus yang kelima, berhubungan dengan content
content creator juga, nih kalau misalkan kalian punya minat atau bakat di bidang tertentu ya, kalian udah expert gitu ya, tapi kalian nggak pengen jadi content creator, kalian bisa membuat course atau kelas di mana kalian bisa mengajarkan orang-orang hal-hal yang memang kalian expert di bidangnya. Misalkan tadi musik, olahraga, coding, matematika, atau les-lesan gitu ya, bahasa, itu semuanya bisa kalian buatin course, lalu kalian promosikan di sosial media untuk dijual ke orang-orang. Cara ini sangat mudah, minim modal, dan enaknya adalah sekali kalian udah ngebuat course itu atau kelas itu, kalian bisa jual berulang-ulang kali. Jadi misalkan satu kelas kalian bisa jual ke 1 juta orang, ke 10 juta orang, kalian cuman keluar effort di awal doang pas ngebuat konten untuk kelas tersebut. Gampang-gampang banget kan? So itu dia 5 cara atau ide side hustle yang bisa kalian lakukan untuk menghasilkan, menaikkan income kalian yang bisa melebihi pekerjaan utama kalian. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like dan di share dan juga di subscribe ya. Thank you guys for watching and see you in the next video.